أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مع هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 369. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasul yang dari usia belasan tahun, yang oleh ibunya sudah dititipkan untuk ngabdi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibarat anak santri, santri dalam, santri yang enggak tinggal di asrama tapi tinggalnya di rumah kiainya. Nah, Anas bin Malik ini dari umur belasan tahun sudah dititipkan oleh ibunya dan tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ngaji hadis, maka akan selalu atau sering mendengar nama Anas bin Malik sebagai orang yang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Anas bin Malik, anna a'rabiyyan, bahwa ada orang A'rabi. A'rabi itu orang Arab dulu yang tinggal di pedalaman. Kalau kayak kita Badui, yang tinggal di pedalaman, yang hidupnya kadang itu nomaden, yang pindah-pindah. Di situ ada hasil bumi, pindah ke situ, habis pindah. Nah, itu A'rabi. Kalau di budaya Arab nyebutnya A'rabi, yaitu orang Arab tapi yang tinggal di pedalaman. Anna A'rabi, sesungguhnya ada A'rabi. Qala, ia bertanya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Arabi, matas sa'ah, ya Rasul, kiamat itu kejadiannya, terjadinya kapan? Ibarat kata begini, orang Arabi walaupun kadang orangnya, waalaikumsalam, monggo Pak Kiai, sehat ya. Orang Arabi walaupun katanya ia budayanya agak tertinggal, tapi kadang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga cerdasnya. Ini A'rabi sampai bertanya begini ini. Rasulullah itu kan sering menyampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat. Misalnya dalam ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush
Rasulullah menyampaikan dalam Quran, kiamat apa itu kiamat? Kiamat itu nanti kalau terjadi orang-orang berterbangan kayak kupu-kupu, gunung-gunung hancur. Kemudian disambung dengan satu ayat, satu surat melompat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena bumi digoncang, akhirnya bumi mengeluarkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian di surat yang lain yang sering jadi amalan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, dan seterusnya. Sering menyampaikan kiamat, tentang kiamat gambarannya nanti begini. Para sahabat wis mantuk. Lah tiba-tiba ada orang yang tadi itu, orang A'rabi, orang dari pedalaman, kalau kita kata nyebutnya Badui, tiba-tiba nanya, ya Rasul, jenengan kok sering cerita kiamat itu begini. Lah itu kapan? Kan orang-orang para sahabat kan kaget, wih, lah kok tiba-tiba ada yang bertanya kiamat itu kapan? Mata sa'ah, kapan itu kiamat? Kalau bahasa sekarang tiba-tiba ada pertanyaan yang gak terduga, kan dia agak kaget juga itu. Wong memang Rasulullah juga tidak dikasih tahu oleh Allah kapan kejadiannya kiamat. Hanya sering dikasih tanda-tanda. Biasanya kalau kita ngaji hadis, banyak kita jumpai kalau kiamat itu nanti jatuh pada hari Jumat. Kalau sekarang udah lewat ini. Ini kan kalau hitungan kalender Hijriah kan sekarang udah Sabtu ini. Ya karena sistem perhitungan kalender Hijriah itu dimulainya dari terbenamnya matahari. Jadi tadi pas azan maghrib itu udah ganti hari, berarti sekarang udah Sabtu, berarti kiamat udah lewat. Tapi ya nggak tahu kalau Jumat depan kiamat ya. Iya. Mang Amat. Ya kalau dipanggil tua kan Ki. Kalau dalam hadis Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kiamat itu nggak akan terjadi sehingga waktu itu dirasakan makin cepat. Kalau kita ngerasakan sekarang gimana? Udah cepet ya kayaknya ya. Tiba-tiba malam Sabtu lagi, tiba-tiba sekarang udah Oktober, tiba-tiba besok ganti presiden ya. Udah ditelepon sama Prabowo belum? Belum ya. Katanya mau jadi Menteri Pertahanan kok. HP jangan dimatiin, siapa tahu ditelepon. Ntar hari Minggu. Ya tiba-tiba presiden ganti, tiba-tiba tahun baru, kayak cepet banget tuh waktu. Beda sama kita dulu waktu zaman sekolah ya. Udah matematika, pelajaran gurunya perempuan galak, kalau nyumpit sakit gitu. Begitu masuk tuh yang kita liatin jam dinding aja, kapan tuh jam kayaknya lama, nggak muter-muter. Kapan selesainya? Apalagi bu guru bikin soal di papan tulis suruh maju, ya Allah, itu yang ditunggu-tunggu, ding dong, wah seneng. Lah sekarang kok kalau kita sudah merasakan hatta yataqarabaz zaman, masa udah kita rasakan makin dekat, ya mungkin ya kiamat udah dekat. Terus tandanya lagi, kayaknya sekarang udah makin iya itu tanda itu. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu nggak akan terjadi sehingga orang itu bangga dengan mewahnya bangunan masjid. Sekarang nggak ada masjid jelek ya. Dulu kalau kita pulang kampung lewat Pantura, itu sepanjang jalan sekarang itu nggak ada masjid jelek, itu nggak ada Pak. Bagus. Di Jakarta juga sama kan ya? Yang jelek-jelek aja pada dibongkar-bongkarin ya. Itu pada nyari dana ketol-ketol bagus-bagusan. Oh ternyata orang berbangga-bangga dengan bangunan masjid yang mewah, itu tandanya kiamat. Dan terus masjidnya nggak usah dibangun gitu ya? Oh ya bukan begitu. Maksudnya itu orang lebih bangga dengan bangunan fisiknya daripada isinya. Orang bangun masjid asal punya duit bisa, Pak. Tapi ngidupin masjid
itu yang abot. Kadang orang bangun masjid itu kayak orang bikin kurung batang. Saya pernah takziah di daerah Kerawang sono, Pak. Itu kurung batang itu kan sekali pakai. Begitu ada yang meninggal langsung kerja bakti bikin dari bambu. Itu yang bikin rame-rame loh, Pak. Bisa pokoknya orang sekampung lah bantu kerja bakti bikin kurung batang. Tapi begitu kurung batang itu jadi, yang masuk berapa orang? Satu. Itu yang paling semangat nebangin bambu, ngerancang kurung batang, suruh masuk. Gak mau. Lah kadang orang bangun masjid kadang ada yang begitu, semangat ya, tapi masih bagus lah ya. Nyari dana sono mari, giliran masjid jadi, ke masjid tahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Kadang ya sama kurban lah ya. Kalau kurban padahal biasanya banyak yang ke masjid tiba-tiba. Ya kalau motongnya di masjid, kalau motongnya di lapangan ya embo. Dan banyak hadis-hadis lain. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa la taqumus saa'ah hatta, tidak akan terjadi kiamat sehingga jumlah wanita dan laki-laki 1:50. Jumlah loh Pak itu. Bukan kok satu istrinya 50, bukan. Hukum tetap hukum. Tetap kalau dibatasi cuma 4 jumlahnya. Nah sekarang nih di sini, nih Pak RT, ngomong ada Pak RT. Data warganya yang laki sama perempuan banyakan mana? Nah, udah deket berarti. Nanti kalau udah 1:50 udah makin deket. 1:50. Kali ini alhamdulillah kita laki semua ya. Cuman kegiatan apa saja yang paling banyak sekarang kan perempuan. Ngadain maulid itu paling yang laki cuman berapa orang, perempuannya istighosah di kejelan itu yang laki cuman berapa orang ya. Perempuan panjang. Saya kadang kalau lihat waduh tanda ini. Nah, kalau begini nih laki semua nih, wah jauh kalau begini mah. Lah iya kalau gini kan laki semua nih, jauh kayak gini mah. Alhamdulillah masih jauh, masih jauh. Tapi kalau melihat tanda yang lain, Pak, kiamat itu terjadi ketika lafaz Allah sudah tidak berkumandang lagi. Lah sekarang ini satu gangan aja 3 ya. Gang 2 ada berapa? 3 apa 4? Gang 2, gang 1. Oh iya. Semua mengumandangkan lafaz Allah. Jadi optimis kalau kiamat masih jauh. Tapi yang jadi persoalan kan kiamat yang sugro ini loh Pak. Yang masing-masing kita ini loh. Wallahu a'lam itu wong idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kiamat yang kiamat pribadi masing-masing ini kalau udah datang nggak bisa maju, yo nggak bisa mundur. Nah itu pertanyaan A'rabi itu tadi. Matas sa'ah, ya Rasul kiamatnya itu kapan? Kok jenengan sering cerita kiamat? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul namanya Rasul Pak, orangnya fatonah itu cerdas. Dapat pertanyaan yang gak diduga, ya langsung bisa membalikkan pertanyaan itu. Apa pertanyaan Rasulullah balik pada orang itu? Ma'adadtalaha. Arabi, kok kamu tanya tentang kapan itu kiamat? Persiapanmu apa? Pertanyaan cerdas, Pak. Ditanya balik nanya dengan pertanyaan yang cerdas. Kayak orang nonton ILC gitu loh, Pak. ILC itu kan pinter-pinteran ngomong. Kadang ada jawaban yang kadang saya nonton tuh nggak saya duga-duga, kok tiba-tiba jawabannya begitu. Lah ini Rasulullah dapat pertanyaan yang nggak diduga-duga, jawabannya pun begitu. Lah kok kamu nanya kiamat, kamu udah siap-siap belum? Persiapanmu apa? Qala, kemudian A'rabi tadi menjawab, hubbullahi wa rasuli. Persiapan saya cinta Allah dan cinta Rasulnya. Badui ternyata nggak kalah cerdas. Saya sih nggak punya persiapan apa-apa. Sholat saya ya nggak bagus, puasa saya nggak bagus, ibadah-ibadah lain berapa saya tahu, zakat saya berapa tahu, sedekah saya berapa ya saya tahu. Kalau persiapan itu nggak cukup. Cuman persiapan terbesar saya, kata Yahweh A'rab itu tadi, hubbullahi wa rasuli, cinta kepada Allah dan cinta kepada
Rasulnya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahabba. Kalau begitu wahai A'rabi, engkau nanti akan berkumpul dengan siapa yang engkau cintai. Kalau cinta dengan Rasulullah, ya insya Allah akan kumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini kan terjadi dialog antara Rasulullah dan orang Arabi dan para sahabat dan sekitarnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasul, bagaimana pandangan Anda, pendapat Anda, orang yang ngaku cinta kepada Anda, cinta kepada engkau, tapi amaliyahnya sehari-harinya enggak sama engkau? Ya kayak kita ini kan ngaku cinta pada Rasul, tapi ya sehari-hari kita itu kadang berbanding terbalik. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit zikir, kalau kita kan zikirnya sedikit. Lah ya kan? Kalau apa atau dibalik, kita sedikit-sedikit tidur, kalau Rasulullah tidurnya sedikit. Yuk, bedanya sedikit ya. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya Pak Juri ya, makan. Jadi ketahuan. Lah iya kan ya. Bedanya sedikit, Pak. Rasulullah itu nggak akan makan sebelum benar-benar terasa lapar. Kalau kita lapar nggak lapar asal pengen makan. Ayo. Kita berbanding terbalik kadang. Maka kalau kita ngandelin amal kita, yo kayaknya ya wis jauh. Maka yo bener apa yang dibilang A'rabi tadi. Andalan saya bukan sholat, bukan puasa, hanya cinta padamu. Oh, ya. Andalannya cuma cinta. Lah terus ada yang nyela. Lah kalau cinta tapi kenyataannya amalannya nggak sama dengan yang dicintai gimana? Gimana yo? Wong yang dicintai itu Rasulullah, yang cintai modelnya kayak kita. Ya kalau model kita ngikuti, yo jauh ya Pak, jauh. Rasulullah kalau sholat malam, ini kesaksian dari seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani itu masih muda Pak. Saat itu Rasulullah udah umur 60-an, Hudzaifah itu baru umur 35-an. Pokoknya separuh lah urusannya. Pernah penasaran Rasulullah kalau sholat malam itu kayak apa sih? Diintip. Misalnya sholatnya di sini, Hudzaifah ngintip dari sana. Ngintip tapi sambil ngikutin. Allah, suara takbir ikut takbir. Selesai waladhdallin terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang di belakang udah mulai suudon. Wah. Alah paling ini 100 ayat juga ruku. Oh ternyata enggak. Nyambung lagi sampai kalau dalam keterangan kitab ini Pak, dulu waktu ngaji bab apa itu lupa. Yang dibaca Al-Baqarah selesai, kemudian An-Nisa, kemudian balik Ali Imran. 3 surat. Hudzaifah Al-Yamani di belakang udah nyender. Kok enggak ruko-ruko? Waduh. Lah kita ya bisa ya 3 surat ya. Bisa kulhu, kul falak, kunas. Kan sama 3 surat. Yang penting kan sama 3 surat. Kalau Rasulullah 3 suratnya Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau kita 3 suratnya Ikhlas, Falak, Nas. Nah kalau witir malam-malam terakhir aja Kulhu ya, Kul Falak, Nas. Sama-sama 3 surat. Loh Hudzaifah yang masih muda, masih seger buger ngikuti sholat malamnya Rasulullah, nggak kuat. Lah makanya modalnya kita modal cinta. Kalau modal ngikutin, ibarat Rasulullah itu kereta cepat Jakarta Bandung apa namanya? Apa? Wush. Kita yang naik Supra jadul pluk. Ya, jauh bedanya, Pak. Makanya modalnya kita itu bukan modal pengen niru sepenuhnya, enggak, pokoknya cinta aja udah cukup. Ya bukan cukup maksudnya, cinta dengan berusaha maksimal untuk latihan ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu makan dengan 3 lauk aja nggak pernah.
Kita makan kalau lauknya cuma satu. Lengkap. Wih, umpama loh Pak, cuman ikan tok loh. Nasi sama ikan. Wah, makan cuman begini doang, nggak ada sambal, nggak ada lalapan, nggak ada sayur. Abot kalau ngikutin. Nah, maka benar apa yang dikatakan A'rabi itu tadi. Lah ketika ditanya kayak itu, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Bagaimana ya Rasul kalau ada orang yang aku cinta kepada engkau tapi ternyata kesehariannya, amaliyahnya beda dengan engkau. Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti bersama dengan siapa yang ia cintai. Nah, ini penguat dari hadis sebelumnya bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kuat walaupun amaliyah kita jauh, ibarat kereta wush sama Supra Jadul tadi. Iya, Rasulullah kereta wushnya tadi, kita Supra Jadul yang bentar-bentar mogok, rantainya udah kretek. Lah gimana wong mau sholat subuh aja kadang ngolatnya lama kok Pak yo. Loh, Pak Tamrin udah nyanyi apa? Itu asal saya mau rekam lupa mulu. Begitu udah selesai, oh iya ya mau. Nah, itu gimana? Masih sehat. Biar diancam kayak gitu tuh loh, mumpung belum kiamat apa tuh. Udah diancam kayak gitu kita mah tenang aja. Ada yang baru selawatan, adan baru adan, padahal udah diancam, ditakut-takutin ya. Mumpung masih sehat, mumpung belum sekarat gitu ya. Ya pokoknya ancam aja udah takut-takutin. Begitu aja kita masih tenang aja. Makanya ibarat Supra ya tadi itu ya, udah rantainya kering, kretek. Modalnya modal cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tadi jauh amalan kita, tapi ya tidak putus asa, tetap kita latihan dan semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis masih berkenaan hampir sama dengan yang tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu, seseorang, ala dini khalilihi, beragamanya sangat dipengaruhi oleh khalil. Khalil itu kalau bahasa kita sekarang bestie, teman dekat. Seseorang, untuk kita mengetahui seseorang itu bagaimana, cukup dilihat dari siapa teman dekatnya. Misalnya kita mau nyelidiki seseorang yang mau jadi mantu, ya kita tanya-tanya siapa sih itu. Oh, gaulnya sama si ini nih. Waduh, kita udah bisa menilai, walaupun mungkin tidak 100% benar, tapi udah bisa menjadi acuan. Oh, si itu yang datang lamar, anaknya situ, temennya sama orang-orang majelis cuma orang-orang baik, kerjanya juga rajin-rajin temennya. Oh, insya Allah kalau orang itu temen itu ya nggak jauh-jauh dari temennya lah. Karena kita berteman itu kalau bahasa orang sekarang sefrekuensi, ya, itu nggak nyambung Pak, nggak enak. Kita berteman itu, tadi itu kalau nggak sefrekuensi, nggak klop, itu nggak betah Pak. Kita ngobrol aja kalau nggak seklop, nggak betah. Ngobrol itu kayak perasaan baru 5 menit aja udah lama, ngobrol apalan lagi ya ini. Udah habis kayaknya bahannya. Tapi kalau ketemu yang klop, wah, apalagi ngerokokan berdua, wah, sambil ngopi segelas aja lama, betah, bahan mah ada aja. Lah makanya orang itu terkadang
kepribadiannya, akhlaknya itu bisa dilihat siapa teman dekatnya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam agamanya atau mungkin di lainnya itu bisa dipengaruhi oleh teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka perhatikan orang itu siapa teman dekatnya. Lah kita ini sehari-hari juga begitu, Pak. Kumpul dengan orang yang rajin hadir ke majelis taklim begini, insya Allah ketularan. Hari ini kita mungkin diajak, kita belum mau, besoknya lagi diajak lagi, lama. Awalnya walaupun agak berat karena yang ngajak temen CS berangkat. Lah lain waktu kita rajin ngaji kok ketemu temen CS yang gak ngaji. Asal kita berangkat, mana bang? Ngaji. Oh yaudah, besoknya lagi ngaji bang. Iya, ini dulu duduk nih bentar, nih ada kopi, ada rokok. Nah, kita enggak, saya mau ngaji. Besoknya lagi masih ngaji bang. Lama kalau kita CS-an deket sama dia, lama-lama pikiran kegoyang bang. Wong kita udah mantep di satu tempat, kadang dideketin orang ya kegoyang. Makanya dalam doa kita setiap tahiyat akhir itu kan sering berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Karena hati kita ini kan gampang dibolak-balik. Permohonan kita pada Allah, sabbit qalbi, kuatkan hati ini ala dinika, untuk tetap kuat istiqomah di agamamu, wa ala ta'atika, dan taat kepadamu, agar kita yang mudah baik, gak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman, untuk balik ke dulu yang misalnya dulu kita pernah gak baik. Mohon pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena lingkungan teman kita itu kadang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya ini hadisnya cukup populer karena sering kita dengar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini sangat populer hadis ini karena kadang si pengajian-pengajian di sholat-sholat Jumat, kadang khatib sering menyampaikan hadis ini, bahwa Rasulullah sampaikan ada 7 golongan orang, ada 7 kelompok orang, jenis orang yang nanti oleh Allah akan diberi perlindungan saat tidak ada perlindungan selain dari Allah, yaitu di yaumul mahsyar, yang manusia dari zaman Nabi Adam sampai Adam Damiri, Adam Jordan, Adam Setiawan, Adam dikumpulkan jadi satu. Bisa dibayangkan Pak, orang misalnya Cipucang 1 sampai Cipucang paling berakhir berapa? 5. Itu seandainya gede kecil tua muda laki perempuan dikumpulin jadi satu, banyak Pak ya. Seandainya di satu-satu disuruh isi biodata, tapi satu-satu Pak, itu kira-kira seminggu kelar gak Pak? Pokoknya dari Cipucang 1 sampai Cipucang 5, ini baru hanya berapa RW doang ya, belum satu kelurahan itu. Itu misalnya disuruh ngisi biodata satu-satu, nggak boleh 2, 1 berhenti, 1 selesai, 1 selesai, lama Pak. Nah itu yaumul mahsyar. Mahsyar itu artinya kan tempat berkumpul. Hasyara itu artinya ngumpul, mahsyar tempat berkumpul. Kumpul jadi satu mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, di sidang atu kita nunggu antrian. Lah kira-kira antrian kita ini nomor berapa? Mungkin 1 triliun sekian gitu ya. Kita nungguin aja. Lah nungguin itu ada tempat ruang tunggu yang enak.
Dan itu bisa dipesan dari sekarang. Bisa. Nomornya 44342. Itu nomornya. Kalau pengen tambah cepat ada kode tambahan, Pak. 22222, bisa itu tahajud, bisa itu duha, bisa itu 22222 1 witir. Nah, nomor teleponnya mesennya lewat situ tuh. Ayo ruang tunggu. Lah yang dapat fasilitas ruang tunggu itu nanti ada 7 orang macam. Kira-kira kalau kita masuk nanti di salah satu dari 7 ini, nanti biar nunggu itu sampai berpuluh-puluh tahun, wasik, Pak. Sama kalau kayak kita loh, kebetulan misalnya pagi-pagi disuruh nganterin istri ke pasar. Di situ udah nggak ada tempat parkir, kita parkir pinggir jalan panas, lupa nggak bawa HP, itu istri belanja seperempat jam perasaan lama banget. Ini belanja apa aja sih nggak kelar-kelar. Tapi begitu kita dapat ruang tunggu, ada bangku panjang enak, kebetulan belakang ada warung kopi. Warung kopinya nyediain wifi, HP di kantong. Itu belanja setengah jam ya, biar 1 jam cepet amat sih. Lah ya makanya cepet dan lama itu relatif, tergantung kita lagi apa kan. Lah di ruang tunggu itu nanti ada 7 orang. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imamun adilun, pemimpin yang adil. Lah siapa itu pemimpin? Siapa yang disebut pemimpin? Kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah pemimpin. Hanya sesuai dengan porsi yang berbeda-beda. Minimal kita, kalau kita laki-laki, seorang suami ya pemimpin buat keluarga kita. Lah kalau yang nggak punya suami, nggak punya anak, ya pemimpin buat badan diri kita sendiri. Adil nggak kita terhadap badan kita sendiri? Atau justru kita zalim? Loh, ada orang zalim dengan dirinya? Ada, Pak. Mata ini kan ada hak untuk tidur. Dan ini besok libur, ntar malam melek aja sambil ngangkatin kayu. Iya, kayu yang di kotak-kotak hitam putih loh. Orang berdua adep-adepan tapi kayak orang musuhan, nggak omong-omongan, diem aja. Udah dimakan ya nggak ditelan-telan ya, cuma dipindahin doang. Ini mata kan ada haknya untuk merem, Pak. Lah kok melek, dolim, berarti pemimpin yang dolim. Perut, ya ada haknya untuk makan, ada haknya untuk istirahat. Puasa terus ya dolim, mangan terus ya dolim. Ya ada kalanya mangan, ada kalanya puasa. Ini badan, ini yo ada kalanya, ada haknya untuk dia istirahat. Kita pakai buat kerja terus, ya dolim sama badan. Kita ini pemimpin yang bisa menempatkan sesuai dengan porsinya, itulah orang yang adil. Apalagi yang kebetulan jadi RT, ya, RW, lurah, terus sampai ke atas. Semakin besar kemanfaatannya, mungkin nanti fasilitas ruang tunggunya makin enak. Ya mungkin ada wifi gitu ya, ada kopi, ada es kelapa, ada wis macam-macam lah. Pokoknya ada aja, pokoknya tinggal ngomong ada. Wah, biar lama ya anteng. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Syabun, orang yang masih muda. Pak Kiai Tamrin gimana? Masih muda ya? Wah, masih lah, daripada 5 tahun ke depan kan masih muda sekarang. Karena syabun, muda itu kan nggak ada ditulis definisi muda itu. Kalau di bawah 40 tahun kan nggak ya. Umur 70 itu bisa disebut muda, umur 20 bisa disebut tua. Anakmu kok baru lulus SMP itu umur berapa? 20. Tua amat, iya. Ya kan? Umur 20 dibilang tua. Lah kadang umur 70 masih dibilang muda. Pak Haji sekarang umur berapa? 70, masih muda, saya 85. Iya, makanya muda tua itu ukurannya apa? Kan nggak jelas ya. Apakah ukurannya kalau yang rambut sudah putih? Ya belum tentu. Apakah ukurannya kalau kemana-mana apa namanya? Otak watuk? Ya nggak tentu sembuh. Lah Rasulullah menyampaikan syabun
nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Seorang pemuda yang getol ibadahnya kepada Allah. Dan ibadah itu jangan diartikan hanya sholat, zakat, wiridan, baca Quran, ngaji, enggak. Orang kerja ya ibadah. Orang jalani misalnya yang kebetulan apa itu yang di masyarakat ini ngajak kerja bakti, ngajak apa ya ibadah. Ibadah kan enggak meligi hanya meligi itu apa ya? Hanya melulu tentang sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, baca telepon, enggak. Kan ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Mahdoh itu ibadah yang pokoknya yang baku dari sononya begitu. Ada yang ghairu mahdoh itu yang tidak baku. Orang kerja, orang ini bakti sosial di masyarakat di sekitarnya, ya itu ya ibadah, diniati ibadah jadi ibadah. Lah orang yang masih muda tapi peran di masyarakatnya bagus, habluminallahnya bagus, habluminannasnya bagus, lah orang ini nih yang nanti udah dapat tiket, dapat ruang tunggu di yaumul mahsyar. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Oh, bukan berarti orang yang sehari-hari di masjid, Pak, belum tentu. Kadang ada orang yang kerjanya di masjid malah enggak pernah sholat. Loh, saya pernah ketemu, Pak. Ia kerja di masjid itu udah ada 20 tahun, Pak, sebagai security masjid. Nah, kebetulan saya selesai ngisi pengajian duhur, ngobrol sama pengurus masjid. Cerita, ada salah satu masjid yang cerita, itu bapak itu kerja di sini udah puluhan tahun, tapi masuk ke sini untuk sholat belum. Begitu selesai, saya ngobrol ke pos security, saya tanya, pura iseng-iseng kayak pura-pura nggak tahu, bang, udah sholat belum? Udah jam 2 loh bang. Nah, emang saya nggak sholat. Weh, lah kok gitu? Dia ceritanya begini, langsung begini, Pak, ini orang tadi itu. Saya pernah dengar cerita Ashabul Kahfi. Lah karena dia security masjid kan dengar ceramah tiap hari, Pak. Masjid gede kan pengajian tiap hari di situ. Nah, ceritanya gimana, Pak? Ashabul Kahfi itu punya anjing, jagain 7 orang pemuda yang dikejar-kejar tentara mau dibunuh. Itu di sorga, anjing itu ikut masuk sorga, Pak. Lah saya sekarang nih jagain motor, mobil, sendal. Lah orang-orang itu masuk surga, masa saya nggak diajak? Wih, iya, pinter. Iya pinter kan? Iya. Jadi bapak nanti nasibnya niru kayak anjingnya Ashabul Kahfi ya? Iya, anjing ya yang katanya hewan najis. Surga gara-gara jagain ulama 7. Saya yang saya jagain, banyak, bukan hanya 7, bisa 700 kalau Jumat. Iya, bener. Iya Pak, saya kalah sama sampean, ya udah saya pulang. Kalah pinter sama security. Iya, alasannya masuk akal ya. Saya nggak sholat tapi kan jagain sendalnya, motornya, mobilnya, mungkin barang bawaannya. Oh iya, bener. Walaupun dia tinggalnya di masjid, bukan yang mu'allaqun bil masajid, bukan. Mu'allaqun bil masajid itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid, artinya istiqomah berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.